Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu, berjumpa kembali di channel Bakat Usaha, channel yang selalu memberikan edukasi, ide-ide positif tentang usaha sembako atau toko kelontong. Buat teman-teman yang masih pemula, bisa bergabung di channel ini karena channel ini membahas bagaimana cara mengelola usaha sembako, bagaimana cara mengembangkan usaha sembako, dan memberikan ide-ide positif sehingga usaha teman-teman Bapak Ibu bisa berkembang, maju, dan sukses. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu, ada nggak yang toko sembakonya tidak ada yang utang? Pasti ada ya? Oke, sesuai pertanyaan yang ada di kolom komentar dari Mas Tarudin ya. Pertanyaannya seperti ini, jualan di kampung itu kendalanya modal pas-pasan, banyak yang utang, nggak boleh utang. Pertanyaannya, gimana cara mengatasi toko agar nggak ada yang utang dan pelanggannya banyak plus setia? Itu adalah pertanyaan dari Mas Tarudin yang ada di kolom komentar, dan solusinya akan saya bahas di video ini. Video kali ini saya akan memberikan solusi sesuai pengalaman yang saya punya. Solusi yang pertama, bagaimana caranya mengatasi supaya tidak ada orang berhutang, gitu ya. Solusi saya adalah saya menulis kalimat, kata-kata di sebuah salah satu kertas yang berbunyi seperti ini. Mohon maaf buat pelanggan, sementara waktu toko kami tidak melayani hutang atau bon. Harap menjadikan maklum. Terima kasih, seperti itu. Saya tempelkan di sebelah kasir, sehingga pelanggan-pelanggan yang sudah berbelanja ketika mau membayar, ketika sedang antri, beliau akan melihat tulisan tersebut, membaca. Jadi misalkan tadinya mau berhutang, beliau akan mengurungkan niatnya karena melihat kata-kata tulisan yang saya tempel di sebelah kasir saya, seperti itu. Nah, itu sangat efektif buat saya. Itu adalah salah satu alat alternatif saya untuk bagaimana caranya supaya agar pelanggannya itu tidak berhutang ke toko saya. Yang dulunya toko usaha sembako saya itu banyak sekali orang berhutang. Pokoknya utang los, boh kapan nyaure randenger. Entah nggak tahu kapan membayar, itu nggak ada waktu, nggak ada kepastian. Itu sudah saya alami. Dulu sebelum saya membuat trik seperti itu, toko saya memang banyak sekali orang berhutang, Mas Tarudin. Yang hutang juga nggak jauh beda, nggak jauh-jauh tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, karena kita kan jualannya di kampung, gitu. Jadi memang usaha yang di kampung itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya hutang. Jadi Mas Tarudin kalau misalkan kepengennya usaha toko sembakonya di kampung itu harus bersih dari yang namanya orang hutang, harus tidak ada orang berhutang. Itu saya tidak bisa ngasih solusi, karena yang sesuai yang saya alami, jualan di kampung itu memang sedikit banyak pasti ada orang berhutang. Nah, dulunya toko saya sebelum saya pakai cara seperti itu, orang berhutang banyak sekali, bahkan yang hutang sudah ratusan ribu, udah hampir jutaan. Itu los, pokoknya hutang terus, belum membayar hutang lagi, karena saya tidak ada tindakan untuk bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Jadinya keadaan toko saya pada saat itu morat-marit. Ketika saya mau berbelanja ke pasar, uangnya itu tidak sesuai. Seharusnya belanja ini nanti sekitar habis 3 jutaan, ternyata uang yang ada di kasir atau uang yang terkumpul hanya 2 juta. Jadi minus 1 juta. Itu salah satu contoh toko saya. Setelah saya punya cara trik, saya berpikir punya trik itu terbukti, pelanggannya yang utang di toko sembako saya sekarang tinggal sedikit ya, sekitar 3 atau 4 orang, bahkan utangnya juga nggak sebegitu seberapa, nggak sampai ratusan, karena sudah saya batasi dengan 20.000. Kemudian setelah cara mengatasi orang berhutang, minta pelanggannya banyak plus setia. Jadi Mas Tarudin ini tokonya kepengennya tokonya itu tidak ada orang yang berhutang, kemudian tokonya itu pelanggannya pengennya banyak dan plus setia, gitu.
Jadi gini Mas Tarudin ya, logikanya semua pengusaha yang mengelola usaha toko sembako atau yang lainnya, semua orang tersebut kepengennya usahanya itu maju, berkembang, pelanggannya banyak, dan pelanggannya pun setia, seperti itu. Itu semua keinginan orang-orang yang punya usaha sembako atau yang lainnya. Itu Mas Tarudin. Jadi bagaimana caranya supaya pelanggannya banyak? Ya kalau cara saya ya, supaya pelanggannya banyak ya saya punya cara beda sama toko-toko yang lain ya. Bedanya seperti apa? Cara jual barang. Cara jual barang itu ya, ada beberapa barang misalnya. Tapi ada salah satu barang yang sangat laris setiap harinya. Lakunya itu lebih banyak dari barang-barang yang lain. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini misalnya contohnya mie oren ya. Nah, mie instan ini yang warna oranye ya. Misalnya yang warna oranye mie instannya yang warna oranye ini adalah barang yang paling laris di toko saya dibandingkan barang yang mie instan yang warnanya hijau. Ini semua dua barang ini sebenarnya ya harganya sama, tetapi yang warna oranye ini adalah yang paling laris setiap hari di toko saya. Nah, bagaimana caranya saya supaya pelanggannya banyak, yaitu kalau mie hijau ini adalah harga 3.000 misalnya, 3.000, saya menjualnya harga mie yang warna oranye ini adalah 2.750. Nah, itu ada selisih 250 rupiah. Jadi kesimpulannya adalah saya menjual barang yang paling laris ini lebih murah dari barang yang lakunya standar seperti mie ini gitu. Soalnya pelanggan itu sudah pada pintar, barang yang paling laris itu sudah tahu harganya. Mereka pada membanding-bandingkan barang yang laris itu ke toko-toko sebelah. Jadi misalkan toko sebelah menjualnya 3.000, kalau saya menjual 2.750 kan sudah selisih 250 rupiah. Jadi otomatis pelanggan akan banyak ke sini. Pelanggan-pelanggan yang beli mie instan yang laris itu tadi akan cerita ke teman-teman, tetangga. Orang yang diceritain pelanggan yang sudah beli mie tersebut akan membuktikan beliau akan ke sini membeli barang tersebut ternyata benar. Itu adalah sudah salah satu contoh menambah pelanggan. Nah, kemudian tadi mengatakan pelanggan banyak plus setia. Nah, jadi trik itu tadi juga menjawab yang terakhir, plus setia, pasti setia. Jadi pelanggan itu pasti setia ke toko kita. Itu adalah trik saya, pengalaman saya, dan cara itu juga masih saya terapkan sampai sekarang. Gitu, oke? Semoga bermanfaat buat Mas Tarudin dan teman-teman semuanya yang masih pemula, mungkin masih banyak belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Bagi yang sudah senior silahkan berkomentar, memberikan masukan di video ini agar teman-teman kita yang masih belajar bisa mendapatkan solusi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sukses.